Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita adalah tetangga kita. Ya, dari ruko sebelah, ini kiriman dari ruko sebelah. Katanya biasa kalau dari ruko sebelah sudah dibongkar dan seperti ini. Katanya itu kalau dihidupkan mati hidup. Kita coba aja dulu. Ini Xiaomi ya, ponsel Xiaomi, untuk tipenya mungkin Redmi 4A dan dia sudah nyala. Kita tunggu seperti apa hidup matinya. Oh, langsung mati dan hidup kembali. Oh, ini ya. Jadi ini kasusnya hidup mati. Ini dari tempat sebelah itu memang dia servis tapi nanggung sekali ya. Seperti ini kok. Buru-buru dilempar gitu maksudnya. Ini untuk kasus seperti ini hidup mati untuk memastikan ini kita cabut dulu baterainya. Setelah dicabut kita pasang lagi, tapi jangan dihidupkan, kita colokkan ke cas ya. Sebentar dulu, casnya nggak ada. Saya ambil dulu. Dan ini casnya, ini ya untuk memastikan bahwa yang saya curigai adalah baterai. Ini untuk penanganannya. Jadi yang pertama itu dari baterai. Kalau baterai tidak berarti ke IC cas. Kalau IC cas tidak berarti cek dulu kapasitor yang di sekitaran IC cas, kemudian baru ke power. Tapi kalau seperti ini rata-rata dari kebanyakan kasus itu dia dari baterai. Dan untuk memastikannya coba kita colokkan casnya dulu. Kita colokkan. Nah, dia ada nyala dan kita tunggu dulu sampai ada persentase baterainya. Kemudian kita coba nyalakan, gimana apakah dia normal atau tidak. Nah, ini sudah keluar persentase baterai, berarti ini kemungkinan besar baterai. Kalau dia tidak keluar persentase baterai, berarti dia bisa ke software atau ke yang lain. Ini sekarang coba kita nyalakan. Dalam kondisi masih dicas ya. Ya, sudah nyala. Kita tunggu sampai ke home screen. Jadi kasus seperti ini kita lihat dulu. Ya, bekasnya sudah banyak yang di solder ini ya. Ini bekas solderan. Ya, itulah tetangga kita. Kurang jeli atau kurang gimana, insting. Ini seharusnya belajar dari pengalaman ya. Ini kalau seperti ini biasanya kasusnya dari baterai, sebenarnya diganti baterai saja sudah sembuh ya, dia sudah bisa normal. Tapi dilihat dari fisiknya, dari fisik baterai sendiri masih bagus. Saya kasih trik supaya ini tidak ganti baterai, jadi untuk pemodalannya itu lebih irit lah, atau lebih sedikit ya. Nah, ini dia nyala ya, dia nyala normal dan ya sudah baru saja bilang normal. Ya, setidaknya dia sudah bisa booting ya menggunakan cas. Ini kemungkinan kenapa saya ini tidak perlu ke mesin. Ini kenapa saya langsung baterai itu karena dari pengalaman ya. Dari kasus yang sering. Sekarang kita angkat baterainya. Sudah mulai harus pelan-pelan, jangan dipakai besi seperti ini ya, seperti saya tadi. Maksudnya kalau sudah tidak bisa jangan dipaksa, karena kalau dia melukai yang dalam itu bisa terbakar. Teman saya ada yang pernah sampai terbakar. Ini baterainya kita buka di bagian sini. Ini kita buka bagian adaptor, dan biasanya kalau kasus seperti ini dia habis kena, bisa dibilang kena cairan lah atau kena air lah, kena air tapi dia cuma sedikit. Biasanya kasus yang sering terjadi kalau seperti ini. Kita buka.
Kalau teman-teman ada yang tidak mau ribet ya, atau tidak usah ribet-ribet buka baterai kayak saya ini, langsung ganti baterai saja sudah selesai. Sudah selesai, pasti dari mesinnya ini tidak ada yang perlu dibenarkan menurut saya, sementara dugaan sementara ya. Ini kita coba. Nah, ini ya, jadi penampakan baterainya. Nah, seperti ini kita yang di bagian ini, bagian apa ini namanya, ini kita solder plus timah saja, kita tambahi timah kasar kasar bahasa kasarnya kita tambahi timah ya, enggak kasar juga sih, seperti itulah. Ini kita tambah timah. Ntar saya ambil dulu. Oke. Sudah cukup seperti itu ya. Ini untuk baterai supaya tidak ganti. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, cukup disolder sampai ada bunyi krepek, biasanya kayak gitu ya. Itu tandanya yang bawah itu terkena panas. Dan ini untuk memastikan apakah ini normal atau tidak, kita coba dulu. Nanti kalau ini tidak normal, kita akan cari kanibalan atau semacamnya untuk adaptor baterainya saja. Ini kita coba tes, tidak perlu dibungkus dulu, untuk pengetesan saja. Ini ya. Sekarang coba kita nyalakan. Sudah nyala, dan kita tunggu apakah dia bisa sampai home screen. Kondisi cuaca hujan. Ya, setidaknya tadi sebelum kita solder baterainya dia tidak sampai loading seperti ini ya. Ini seharusnya sih sudah normal. Ya, dia masuk ke home screen atau ke lock screen ya. Baterai langsung lemah 3%, tadi 96. Nah, ini enggak apa-apa. Yang penting dia bisa normal kembali ya. Ini kita coba lakukan tes. Oh, pantesan tadi langsung mati ya. Karena casnya ternyata masuk tidak. Nah, ini dia masuk. Oke, mengetahuinya.
Ini ada tulisan mengisi 3%. Kita tunggu sebentar dulu atau tidak perlu. Ya kita tunggulah, kita tunggu 1 menit. Ini untuk memastikan bahwa dia masih mau bertambah. Setidaknya kalau sudah bertambah 1%, berarti dia indikasinya normal ya. Tapi kok tidak ada lampu di sini? Oh ada, lampunya nyala. Lampu nyala tapi tidak seberapa terang. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa lah. Kita tunggu. Ya ini kita setelah kita tunggu kurang lebih 1 menit udah sampai dan dia terisi 1%, 4%. Jadi pastikan ini normal. Sekarang kita tinggal tutup pembungkusnya dan ini coba kita lakukan untuk telepon ya. Kita coba telepon dulu 112. Kita telepon, apakah dia mati? Oh tidak, dia tidak mati, berarti ini sudah bisa dipastikan normal. Dan itu ya teman-teman kasus kita kali ini. Jadi untuk teman-teman yang HP-nya mati hidup itu dari baterai, bisa diganti baterai atau ya seperti itu tadi, baterainya cukup dibenerin menggunakan solder sampai ada bunyi kretek atau gimana. Oke, cukup sekian dulu kasus dari tetangga sebelah kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terus ikuti kita di Flash ID dengan cara diklik subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.